Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, wajah 7 tetua inti semuanya tenggelam, dengan kemarahan muncul di mata mereka. Lu Ming, kamu meludah darah, kamu jelas menyia-nyiakan dirimu sendiri, tapi kamu mempertaruhkan segalanya pada kami, kamu tercela. 7 tetua, karakter Lu Ming terlalu buruk, aku sarankan dia dikeluarkan dari keluarga Lu, ucap tetua agung berteriak keras, dengan sinar suram di matanya. Itu benar, Lu Ming, apakah menurutmu ada orang yang akan mempercayaimu ketika kamu berbicara omong kosong seperti ini, ucap Lu Yao juga berkata dengan dingin. Hehe, apakah benar memelihara pembuluh darah dengan darah selama 3 tahun? Kamu akan tahu begitu kamu mengujinya, Lu Yao, apakah kamu berani mengujinya, ucap Lu Ming. Lu Ming menatap Lu Yao dengan mata cerah. Ini membuat wajah Lu Yao pucat. Wajah tetua agung bahkan lebih suram. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada tetua agung dan Lu Yao. Apa yang dikatakan Lu Ming benar, dia memelihara pembuluh darahnya dengan darah selama 3 tahun, dan kemudian mencabut garis keturunan Lu Ming untuk fusi, tes ini akan membuktikannya. Lu Ming, apa kamu bisa mengujinya jika kamu berkata begitu, ucap tetua agung masih berdebat dengan enggan. Tapi yang lain tidak bodoh, melihat ekspresi Lu Yao dan tetua pertama, bagaimana mungkin mereka tidak menebak. Apa yang dikatakan Lu Ming sebagian besar benar. Pada saat ini, pandangan hampir semua orang pada Lu Yao dan tetua pertama berubah. Sangatlah tabu dalam dunia seni bela diri untuk menyuburkan denyut nadi dengan darah dan kemudian mengambilnya, itu terlalu tercela dan tidak tahu malu. Lu Yunxiong. Pada saat ini, ketujuh tetua inti memandang tetua pertama dengan kekecewaan di mata mereka. Terutama tetua inti tertua sangat marah dan berteriak, Lu Yunxiong, sebagai sesepuh dari keluarga Lu, kamu benar-benar melakukan hal yang tercela dan tak tahu malu. Bagaimana kamu bisa layak untuk leluhur, jika kamu terus melayani sebagai sesepuh? Bagaimana dapatkah posisi tetua meyakinkan publik? Hari ini, pengadilan tetua mengumumkan bahwa Lu Yunxiong akan dicopot dari posisi tetua agung, dan Lu Yao juga akan ditarik sebagai kepala keluarga Lu, ucap tetua inti tertua. Apa, kamu ingin menghapus posisi saya sebagai posisi penatua agung? Anda benar-benar menghapus posisi saya untuk bajingan kecil Lu Ming ini? Anda harus ingat bahwa Yao Er telah bertunangan dengan keluarga Duanmu, ucap tetua agung. Wajah Duanmu King juga sangat jelek, melihat 7 tetua inti, dia berkata. Kamu sebaiknya memikirkannya dengan hati-hati, merupakan kehormatan besar bagi keluarga Lu kamu untuk Lu Yao menikah dengan keluarga Duanmu saya, dan membiarkannya mengambil alih keluarga Lu, kemakmuran, dan apa yang kamu lakukan sekarang adalah menggali kuburmu sendiri, ucap Duanmu King. Kata-kata Duanmu King mengubah ekspresi 7 tetua inti dan anggota keluarga Lu lainnya. Mereka mungkin tidak peduli dengan Lu Yao dan Penatua Agung, tetapi mereka tidak bisa tidak peduli dengan keluarga Duanmu di belakang Lu Yao. Keluarga Duanmu terlalu kuat, dan keluarga besar Sekte Pedang Xuanyuan dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Lu. Tetapi dalam keadaan seperti itu, jika Lu Yao masih diizinkan untuk mengambil alih sebagai kepala keluarga, atau bahkan membantu Lu Yao menangani Lu Ming, maka keluarga Lu akan benar-benar menjadi bahan tertawaan kota Fenghuo, dan bahkan banyak kota di sekitarnya. Dia. Bagaimana cara memilih? Tepuk tangan. Tiba-tiba, Mulan berdiri, bertepuk tangan, dan berkata, Duanmu King, betapa agungnya kamu, apakah kamu pikir kamu bisa mewakili keluarga Duanmu? Atau, bisakah keluarga Duanmu mewakili Sekte Pedang Xuanyuan? Jangan berpura-pura menjadi harimau di sini, izinkan saya memberitahu Anda, keluarga Lu, saya Mulan, saya ingin melihat, apa yang mampu dilakukan keluarga Duanmu pada Anda, ucap Mulan. Mulan, kamu yakin ingin ikut campur dalam urusanku, ucap Duanmu King dengan perubahan ekspresi. Aku akan membereskannya, ucap Mulan berkata dengan dingin, sangat kuat. Duanmu senior, ucap Lu Yao. Tanpa menunggu Duanmu King mengatakan lebih banyak, Lu Yao menghentikannya dan berkata, Duanmu senior, Lu Yao bersedia bergabung dengan Akademi Macan Putih, apapun yang terjadi, ucap Lu Yao.
Mata Duan Muking berkilat, sebuah senyum muncul, dan berkata, benar, keluarga Lu di distrik, tempat seukuran telapak tangan, tidak masalah, dengan bakat Nona Lu Yao, itu akan melihat seluruh kerajaan matahari di masa depan, dan bahkan menginjakkan kaki di panggung yang lebih luas, ucap Duan Muking. Lu Yao mengangguk dan menoleh untuk melihat Lu Ming berkata dengan suara yang sangat dingin. Lu Ming, jika kamu mampu, kamu akan membunuhku hari ini, jika tidak, rasa malu yang kamu berikan padaku hari ini akan menjadi kembali 10 kali di masa depan, ucap Lu Yao. Malu yang kuberikan padamu. Lu Ming tertawa dan berkata, ini konyol. Kamu bertanggung jawab atas semuanya hari ini. Jika kamu tidak merampas darahku, bagaimana mungkin apa yang terjadi hari ini? Lu Yao, aku tidak akan membunuhmu, aku akan membiarkanmu melihatnya dengan mataku sendiri, untuk memverifikasi kalimatmu, ada celah yang tidak dapat diatasi antara kamu dan aku. Juga, yang disebut jenius tak tertandingi Duan Mulin, satu hari, aku akan membiarkanmu melihatnya dengan matamu sendiri, dan aku akan menginjak-injaknya. Sekarang kamu bisa pergi, ucap Lu Ming. Lu Ming menarik pedang panjangnya, dan suaranya yang percaya diri dan tegas menyebar ke seluruh penonton. Lu Ming, ini akan lama sekali di masa depan, tunggu saja aku, ayah, kamu dan kakak laki-laki, ikuti aku ke Sekte Pedang Xuanyuan, ucap Lu Yao. Suara dingin Lu Yao terdengar. Duan Muking juga memiliki wajah dingin, memandang Lu Ming dengan tidak ramah, dan berkata, Lu Ming, hanya kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari Duan Mulin, saya harap kamu tidak bergabung dengan Sekte Pedang Xuanyuan. Jika tidak, kamu akan menemukan bahwa apa yang Anda katakan hari ini sangat bodoh dan bodoh, ayo pergi, ucap Duan Muking. Pada saat ini maca api merah meraung, Lu Yao, dan Tetua Agung memimpin Lu Chuan, mengikuti Duan Muking dan yang lainnya untuk mengendarai macan api merah, dan pergi dari sini dalam keadaan malu bahkan tanpa mengemasi barang-barang mereka. Dengan kepergian Lu Yao dan lainnya, acara hari ini telah berakhir. Meskipun anak muda lain dari keluarga Lu belum memulai kompetisi seni bela diri, tidak ada yang memperhatikannya. Apa yang terjadi hari ini penuh lika-liku, di luar dugaan semua orang. Awalnya, kebanyakan orang mengira protagonis hari ini adalah Lu Yao. Dengan nama seorang jenius, dia akan naik ke posisi kepala keluarga Lu dengan sumber daya yang tiada taraf dan membuat cerita yang bagus. Namun semua ini berubah drastis karena satu orang. Dia adalah Lu Ming, dan dia adalah protagonis hari ini. Oke, Lu Ming, cukup mendominasi, cukup percaya diri, bagaimana, bergabunglah dengan Akademi Suzaku saya, dan kami akan menggulingkan Duan Mulin yang jenius di masa depan, ucap Mulan bertepuk tangan, tidak menyembunyikan kekagumannya sama sekali. Kemudian, dia berkata lagi, namun, saya tidak akan menjanjikan syarat apapun, prajurit, Anda harus mendapatkan semuanya sendiri, ucap Mulan. Semua orang terdiam, bagaimana mungkin ada orang yang mengundang orang seperti ini, dan mereka masih bisa mengundang orang seperti ini. Tapi perilaku Lu Ming membuat mereka semakin tercengang. Dia mengangguk dan berkata, Tuanmu, aku berjanji padamu untuk bergabung dengan Suzaku Yuan, ucap Lu Ming. Alasan mengapa dia setuju dengan Mulan terutama karena rasa terima kasihnya atas bantuannya. Selain itu, dia harus bergabung dengan sekte yang kuat untuk berkultivasi, hanya di sekte tersebut dia dapat memiliki lebih banyak sumber daya. Sekte Pedang Xuanyuan mengumpulkan para jenius yang telah memasuki 2000 kota di bagian timur Kekaisaran Liang. Hanya di panggung yang begitu luas, bersaing dengan begitu banyak orang jenius, Lu Ming dapat melangkah lebih jauh dalam seni bela diri. Tidak mungkin memiliki prestasi besar di sudut. Oke, Mulan sangat gembira. Yang lain mengira Lu Ming tidak memiliki garis keturunan, tetapi dia sudah bisa merasakan bahwa Lu Ming memiliki kekuatan garis keturunan. Jenius ini, bergabung dengan Akademi Suzaku, mungkinkah bisa membawa perubahan berbeda pada Akademi Suzaku? Lu Ming, satu-satunya hal yang bisa saya janjikan adalah bahwa setelah Anda memasuki Sekte Pedang Xuanyuan, anggota keluarga Duanmu yang lebih tua tidak akan pernah berani berurusan dengan Anda secara terbuka, tetapi generasi muda dari keluarga Duanmu harus bergantung pada kamu, ucap Mulan. Kemudian Mulan melambaikan tangannya, dan sebuah kartu giok terbang ke arah Lu Ming, berkata, Lu Ming, setelah 2 bulan,
kamu mengambil kartu giok ini dan pergi ke Akademi Suzaku Sekte Pedang Xuanyuan, dan kamu dapat langsung bergabung dengan Akademi Suzaku, ucap Mulan. Pada tablet giok, terukir Suzaku yang selalu hidup. Terima kasih tuanmu, ucap Lu Ming mengepalkan tinjunya dan menyingkirkan plakat giok. Sudah cukup, selama tetua keluarga Duanmu tidak bertindak, itu sudah cukup. Jika dia bahkan tidak bisa lulus ujian generasi muda dari keluarga Duanmu, seni bela diri macam apa yang ada? Hehe, Lu Ming, kalau begitu aku akan menunggumu di Sekte Pedang Xuanyuan, ucap Mulan tersenyum centil, lalu bangkit, dan langsung meninggalkan arena seni bela diri keluarga Lu. Lu Ming, Anda dipersilakan untuk bergabung dengan Sekte Pedang Xuanyuan. Saya harap Anda akan menjadi orang yang kuat di masa depan, ucap Gao Xi dan Tai Zong berdiri untuk memberi selamat kepada Lu Ming. Terima kasih dua senior, saya sangat menyesal tidak memilih King Long Yuan dan Xuan Wu Yuan hari ini, ucap Lu Ming memberi hormat. Haha, tidak apa-apa, ucap Gao Xi tertawa. Sikap Lu Ming membuat mereka sangat berguna. Lu Ming ini tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga rendah hati dan jujur. Dia akan menjadi senjata yang hebat di masa depan. Keduanya berpikir demikian. Lu Ming, sampai jumpa lagi dari Sekte Pedang Xuanyuan, ucap Liu Qian tertawa. Segera setelah itu, Gao Xi, Tai Zong, dan Liu Qian juga membawa orang pergi dari sini. Anak-anak muda lain dari keluarga Lu, mereka kehilangan akal untuk membaca. Setelah kepergian utusan dari beberapa halaman besar, semua orang di keluarga Lu sedang tidak mood, dan upacara selanjutnya juga berakhir dengan tergesa-gesa. Namun, apa yang terjadi hari ini ditakdirkan untuk mengguncang seluruh kota Fenghuo. Dan nama Lu Ming juga akan memicu hembusan angin di kota Fenghuo. Tapi kali ini, atas nama seorang jenius. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.